Halo semua teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi dan juga berbagi tanggapan tentang sedang maraknya permasalahan isu royalty performing rights di Indonesia. Dan memang harus diakui isu ini mulai menyita perhatian dari dunia musik Indonesia saat ini, apalagi terjadi polarisasi antara penyanyi dan pencipta lagu, yang dalam hal ini keduanya sama-sama menjadi pilar yang paling penting dalam industri musik Indonesia, terutama dalam industri pertunjukan. Saya ingin ngebedah sedikit dari POV saya sebagai pencipta lagu. Banyak sekali karya-karya yang sangat bagus di Indonesia, yang sangat melegenda dan sangat diminati ya oleh insan musik Indonesia, bahkan pendengar musik Indonesia. Dan itu semua berasal dari sebuah pemikiran, dari buah karya, dari satu inspirasi hati, dari sebuah pekerjaan namanya pencipta lagu. Di mana ada satu pepatah yang mengatakan dunia tanpa lagu itu sepi rasanya. Memang seperti itu kondisinya teman-teman. Bahkan di Indonesia ini banyak sekali lagu-lagu hits dari tahun 60-an, mungkin dari tahun 50-an bahkan, sampai di tahun ini, itu banyak sekali diciptakan oleh pencipta-pencipta lagu Indonesia. Saking pentingnya sebuah lagu, maka lagu ini menjadi sebuah aset, di mana aset ini yang nanti akan menghidupi baik pencipta lagunya ataupun ahli warisnya ketika pencipta lagu ini sudah meninggal. Nah, salah satu informasi yang mau saya sampaikan adalah di dalam sebuah lagu itu ada dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Di mana hak moral itu adalah hak untuk menuliskan nama lengkap daripada si pemilik lagu tersebut. Misalkan saya menciptakan lagu Aku Cuma Punya Hati, sebenarnya harusnya menulisnya penciptanya bukan Badai. Mungkin bukan Badai, mungkin juga bukan Badai Krispatih atau Badai X Krispatih atau Badai The Piano Man. Tapi harusnya menulis secara nama lengkap, yaitu Doa di Badai. Itulah namanya hak moral. Nah, hak moral ini teman-teman, ini sangat penting dan dihargai oleh pendengar daripada lagu tersebut. Bahkan harusnya dimiliki secara kemelekatan itu kepada si pencipta lagu. Nah, yang kedua adalah hak ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi, berarti kita bicara manfaatnya. Kita bicara biayanya, kita bicara apa yang sudah dihasilkan dari eksploitasi lagu tersebut. Maka hak ekonomi ini selalu berhubungan dengan uang, berhubungan dengan biaya yang ditimbulkan atas eksploitasi lagu tersebut. Nah, ini yang sekarang ini teman-teman juga menjadi sebuah masalah besar yang namanya royalti. Nah, royalti itu yang paling gampang di Indonesia kita kenal ada 4 royalti. Yang pertama mechanical rights ya. Mechanical rights ini diperoleh dari album-album fisik seperti kaset, CD, piringan hitam, atau apapun yang berbentuk fisik. Biasanya lagu-lagu di tahun 70, 80, 90, 2000-an awal ketika produksi kaset dan CD masih ada di Indonesia, maka royalti mekanikal itu biasanya didapatkan oleh pencipta lagu. Dan juga mungkin didapatkan juga oleh artis yang membawakan lagu tersebut. Tergantung perjanjian terhadap labelnya. Yang kedua adalah performing rights. Nah, performing rights ini kata dasarnya adalah performance. Royalty performance, yaitu royalti yang ditimbulkan dari area-area yang menimbulkan performing atau menimbulkan pertunjukan. Nah, area performance itu bisa saja didapatkan dari area publik seperti public space, seperti mall, boarding music pada saat di bandara, kedai-kedai kopi, cafe, wedding, dan lain-lain ya, yang sifatnya area publik yang mendatangkan performance. Nah, royalty performing inilah yang menjadi salah satu masalah bagaimana caranya pencipta lagu itu mendapatkan haknya atas eksploitasi yang dibawakan oleh pelaku pertunjukan. Yang ketiga, synchronization rights atau royalty sinkronisasi. Teman-teman mungkin pernah tahu ya bahwa dari lagu A menjadi sinetron B, dari lagu B menjadi film layar lebar C. Jadi perubahan sebuah lagu dari audio kepada visual
kepada video, kepada sinetron, kepada layar lebar, itu yang mendatangkan royalti sinkronisasi. Mensinkronkan antara bentuk A ke bentuk yang lainnya. Dan yang terakhir, printing rights. Nah, printing rights ini biasanya ditemukan di dalam royalti-royalti buku, yaitu buku-buku yang dipakai untuk lagu-lagu yang mendatangkan royalti atas percetakan sebuah buku. Itu kira-kira jenis 4 royalti yang mungkin sering diterima oleh insan musik dan insan seniman Indonesia. Yang menjadi masalah adalah teman-teman, sekarang ini banyak sekali kesadaran-kesadaran daripada pelaku pertunjukan yang tidak sadar bagaimana caranya membayarkan royalti. Bagaimana caranya membayarkan royalti mechanical, performing, synchronization, atau juga mungkin printing rights. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Pertama, mentalitasnya memang tidak terlatih untuk menghargai karya cipta orang. Sehingga tidak bisa menghargai, menimbulkan dalam tanda kutip malas untuk membayar hak daripada pencipta lagu. Setelah dalam tanda kutip tadi, malas membayar royalti pencipta lagu. Yang ketiga, maka satu-satunya profesi yang mungkin tidak mendapatkan haknya secara wajar, ya, ketika lagu itu dipertunjukkan di dalam performance, mungkin satu-satunya profesi adalah pencipta lagu. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat kita nonton konser, pada saat kita nonton acara musik, panggung sudah lunas dibayar, kru sudah lunas dibayar, makeup artis sudah lunas dibayar, home band yang mengiringi sudah lunas dibayar, tiket sudah mungkin sudah terjual habis, dan I.O. pada saat itu juga mungkin sudah mendapatkan atau sudah bisa menghitung beberapa keuntungan yang ada. Tetapi profesi yang terlupakan adalah bagaimana caranya membayar izin pencipta lagu tersebut. Bagaimana caranya membayar hak daripada pencipta lagu tersebut. Maka pencipta lagu yang ada adalah bayarnya nanti-nanti. Ya udah, tarsok-tarsok aja deh kita bayarnya. Syukur-syukur kalau ingat teman-teman. Tapi kalaupun nggak ingat, ya mungkin lisensinya baru diuruskan belakangan. Nah, sebenarnya ada sebuah lembaga manajemen kolektif, ya, yang mana lembaga manajemen kolektif ini bertugas untuk mengoleksi performing rights, di mana pencipta lagu mengelolakan atau menguasakan pengelolaan terhadap lembaga tersebut. Namun ternyata kinerjanya belum sesuai dengan harapan daripada pencipta. Kenapa begitu? Karena nyatanya pencipta lagu hanya mendapatkan ratusan ribu dari 1 tahun penggunaan konsernya. Bahkan ada yang 0 rupiah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kinerjanya memang tidak bisa? Atau sistemnya memang sudah usang atau manual? Atau yang ketiga, mentalitasnya memang tidak mau bayar. 3 pertanyaan ini sudah kita tunggu mungkin puluhan tahun. Ini sudah menjadi budaya bahwa Indonesia untuk menghargai sebuah copyrights itu masih di bawah rata-rata. Maka bagaimana solusinya? Apakah pencipta lagu harus begini terus? Nah, saya akan memberitahukan sesuatu bahwa sudah waktunya pencipta lagu harus menerima langsung pembayaran royaltinya real time, transparan, akuntabel, dan langsung masuk ke rekening daripada pencipta. Yaitu dengan cara apa? Direct licensing. Pembayaran langsung yang tidak perlu menimbulkan pertanyaan, tidak perlu menimbulkan waktu yang cukup lama. Dengan teknologi digital di tahun 2025 ini, maka digital direct licensing merupakan salah satu program yang akan diusulkan oleh pencipta lagu. Mereka bisa menerima pada saat itu juga dan laporannya langsung jelas berbasis online. Maka kami berharap sebagai pencipta ini merupakan solusi yang terbaik bagi pencipta lagu, di mana semua sudah dibayar, juga termasuk hak daripada komposer. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham kenapa isu ini ternyata merebak, teman-teman boleh berganti posisi. Coba teman-teman berkarya dan karya teman-teman dipakai luas, tapi kalian tidak bisa menerima hak yang sewajarnya. Pasti kalian akan berpikir hal yang sama tentang perjuangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sedikit edukasi bagi kalian semua, orang-orang yang sekarang malas berkarya karena merasa tidak di-backup oleh peraturan perundang-undangan di negara ini. Pesan saya,
terus saja berkarya sampai ada matahari baru bagi industri musik Indonesia. Sampai ketemu di konten-konten saya yang lain.